Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ibnu Junaidi yang penuh dengan motivasi, inspirasi, dan edukasi tentunya. Baik, sebelum melanjutkan kita ke dalam cerita, sebaiknya para subscribers jangan lupa menekan tombol lonceng, like, and comment. Dan yang baru pertama kali mendengarkan video ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa like and share. Oke, kita lanjut ke ceritanya tentang Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim saat itu masih cukup muda. Dia hanya orang biasa, belum menjadi nabi, belum pula menjadi rasul. Ia selalu gelisah, galau karena pada satu hal, yaitu pencarian akan Tuhan dan kebenaran. Tidak banyak anak muda seperti Ibrahim. Kebanyakan dari mereka hanya suka berfoya-foya. Karena sikap santunya itu, kelak Ibrahim akan menjadi nabi dan rasul utusan Allah yang hebat, yaitu bapak kaum monoteis. Pada suatu malam, Ibrahim melihat bintang dan cantik dan rupawan. Menggumam dalam hatinya, apakah benda itu yang mencipta alam semesta dan segala isinya ini? Namun saat fajar menyongsong, bintang gemintang sudah tak menampakkan wujudnya lagi. Ibrahim kembali galau. Tak mungkin Tuhan hanya ada di malam hari, katanya. Ternyata bintang bukanlah Tuhan yang ia maksud. Saat itu Ibrahim memang tengah berada dalam masa pencarian. Dia belum mengenal Tuhan. Yang dia kenal sejak kecil hanya berhala-berhala yang sudah ia tinggalkan sejak lama. Pada sore hari, Ibrahim melihat benda di atas langit bagian barat berwarna merah merona. Sinarnya menyilaukan pelupuk mata. Ibrahim kembali bertanya, lalu, jika bukan bintang, lantas apakah itu Tuhan yang mencipta alam semesta dengan segala isinya ini? Namun, setelah malam hari, benda yang disebut matahari itu menghilang. Ibrahim kembali yakin bahwa matahari bukanlah Tuhan yang ia maksudkan. Ia kembali merenung. Siapakah Tuhan yang mencipta alam semesta berikut isinya ini? Serunya dalam hati. Berhari-hari banyak waktu yang digunakan untuk berpikir dan merenung. Ibrahim semakin penasaran. Ibrahim mencari Tuhan. Suatu ketika lagi, pada malam hari, dia melihat rembulan yang terlihat indah. Lantas Ibrahim bertanya dalam hatinya, apakah itu Tuhanku? Namun hatinya kembali galau dan gundah gulana saat rembulan hilang di pagi hari. Tuhan tak mungkin menghilang, dia pasti ada. Tuhan tak mungkin mati, dia pasti hidup. Tuhan pasti memiliki singgasananya sendiri. Alam semesta dan isinya pasti tak muncul dengan sendirinya. Tuhan pasti menciptakannya, pikir Ibrahim. Tuhan pasti tidak ada dua. Dia satu dalam wujud dan sifat-sifatnya. Jika ada dua, pasti bertubrukan. Pencarian Ibrahim akan Tuhan tidak diberikan secara given atau cuma-cuma. Menurut kitab Faslul Maqal karangan Ibnu Rushd, Ibrahim baru menemukan keesaan Tuhan setelah melalui proses pencarian panjang berpuluh-puluh tahun lamanya. Tuhan lalu mewahyukan dan menjadikan Ibrahim sebagai nabi dan rasul setelah melalui proses pencarian yang panjang itu. Karena kegigihan serta ketekunannya, Ibrahim terkenal sebagai bapak kaum monoteis, yakni keyakinan akan keesaan Allah. Suatu saat Nabi Muhammad SAW mengajak kaum Yahudi dan Nasrani supaya kembali ke ajaran yang benar, seperti yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi mereka, yakni Musa dan Isa. Lantas ada salah satu orang Yahudi di antara mereka yang mengatakan, "Wahai Muhammad, kamu mengajak kami untuk masuk Islam. Apakah kamu ingin supaya kami menyembahmu laksana umat Nasrani menyembah Isa?" Katanya, "Sungguh tak ada yang patut disembah melainkan hanya kepada Allah semata, baik ajaran Isa yang sebenarnya atau ajaran Islam yang kubawa," jawab Nabi. Demikian, kegigihan Nabi Muhammad dalam meneruskan ajaran Nabi Ibrahim dilakukan secara susah payah, dengan keberanian, kerja keras, serta kesabaran dan keikhlasan.
Prinsip dasar ajaran-ajaran Nabi adalah memperkenalkan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang patut disembah, tak ada lain. Jika ada ajaran yang keluar dari situ, maka sesungguhnya itu telah keluar dari fitrahnya. Jadi, kesimpulannya adalah dari cerita ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala patut menyembah dan jangan sampai kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Sebagaimana Nabi Ibrahim, nabi terdahulu kita, nabi-nabi yang telah meneruskan, nabi-nabi yang telah membawa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan susah payah, keberanian dan kerja keras mereka. Kita harus meneruskan estafeta keislaman yang saat ini kita pegang teguh dari dulu. Allahu a'lam bishawab. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kalian semua dan kita terus tetap semangat menjalankan semua aktivitas yang insya Allah mendatangkan pahala. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share atau komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.